Jadi, di sini saya hanya bisa mengulas sedikit-sedikit dan memberikan, eee, keterangan bagaimana hal ini eee, akan mengganggu proses terapi anak kita. Menuntut hal yang sama berulang-ulang. Nah, ini juga mengganggu. Gimana ada anak itu yang suka kertas biru atau apapun yang warnanya biru. Nah, jadi dia kemana-mana tangannya tuh selalu memegang benda, fidgeting. Fidgetnya selalu warna biru. Nah, kalau yang dia memegang itu, nah gimana dia kadang-kadang nggak cuma memegang, dia juga bermain dengan apa yang dia pegang. Nah, pada waktu kita terapi, kan kita maunya kita minta nih supaya saya tahu ini, perhatiannya nanti dia lebih ke sini daripada ke terapisnya. Nah, kalau terapisnya kadang-kadang sama terapisnya mau, tapi kalau sama di rumah, sama pembantu, sama susternya atau orang tuanya nggak mau. Dia nurutnya cuman di tempat terapi sama terapis. Dia tahu karena di sana nggak ada bargaining, nggak ada tawar-menawar, kamu harusnya seperti ini. Kalau di rumah gampang. Mama saya kalau saya dengan udah acara menangis, saya pasti akan dikasih. Nah, itu kenapa kadang-kadang anak-anak terus lebih banyak behave well di tempat terapi daripada di rumah. Oke. Nah, menuntut hal yang sama berulang-ulang. Nah, nanti itu ada ya kita ada bagaimana caranya membuat hal itu bisa dikikis pelan-pelan. Karena dengan anak-anak ini kita nggak bisa kayak on off gitu ya. Anak sekarang satu, besoknya langsung nol. Nah, kita harus pelan-pelan dan kita tahu bagaimana caranya membuat hal itu, gini, kan dia pengennya kalau umpamanya dia mempertahankan sesuatu, pasti hal itu membuat dia tuh nyaman. Nah, kalau kita mau mengambil kenyamanan itu dari dia, langsung, siapapun, kita pun pasti akan, mempertahankan. Mempertahankan dalam hal, "Enggak mau, enggak bisa, ini punyaku." Nah, tapi kalau kita bisa membuat dia, eee, membuat dia percaya ke kita, "Ini akan saya ambil, nanti saya kembalikan ke kamu." Nah, tetapi kita kontrol waktunya. Nah, kapan kamu boleh pakai ini, berapa lama, kita harus kurangi waktunya sedikit demi sedikit, sampai akhirnya dia mungkin lupa. Kalau bisa lagi, kasihlah barang yang lain untuk melupakan barang ini. Karena nanti akan menjadi hal yang apa ya, hal yang sulit. Jadi kita, eee, me melatih anak kita supaya fleksibel. Kamu menuntut hal yang sama berulang-ulang nggak apa-apa, asal kamu bisa menerima kalau nggak saya kasih, atau bisa menerima kalau saya ambil. Oke, 22, sering gelisah. Anak-anak yang sering gelisah, ya pastilah orang gelisah itu kita itu gimana orang gelisah itu bisa belajar dengan baik. Ya kalau kita ada pikiran sesuatu, ini biasanya juga anak-anak yang baperan ya. Nah, ada anak yang baper, ada anak yang nggak apa-apa, nggak dikasih ya nggak apa-apa, nanti aku yang lain. Aku cari, oke, aku biasanya nggak boleh, tapi kamu kerjakan ini dulu nanti saya kasih, ya, mereka bisa nerima. Tapi anak yang baper itu kadang-kadang, ya itu perasaannya terlalu berlebihan, terus dibawa terus kemana-mana, ke tempat terapi, atau waktu-waktu terapi, dia juga nggak perform dengan bagus. Nah, terus tidak peka terhadap nyeri, ya ini yang anak-anak biasanya suka me apa,
banting, memukulkan kepalanya terhadap sesuatu benda keras, atau ke dinding, atau dia ke belakang, sampai kena, kepala dengan lantai, terbentur dengan keras. Nah, itu kan kita juga takut, karena kepala itu adalah area yang sangat penting. Nah, tetapi kalau anak-anak ini nggak peka terhadap nyeri, ya kan jadi sulit. Nah, kita, kalau jadi ini harus ada intervensi dari, biasanya dokter ahli akan dari anak yang enggak peka terhadap nyeri, nanti nerve-nya itu sudah bisa merasakan rasa sakit, gitu ya. Karena anak-anak yang tidak peka terhadap nyeri ini cenderung semuanya itu kasar. Nah, dia merasa enggak sakit ya. Jadi semua kegiatannya dia, bahasa tubuhnya dia semuanya kasar kelihatannya. Nah, karena kegiatan yang kasar ini, terlalu banyak kegiatan kasar, nah motorik halusnya ya terganggu, apalagi motorik oral. Karena, seperti Ibu tahu, kita harus menguasai motorik kasar, halus, lalu oral. Nah, semua itu, motorik halus dan motorik oral, itu sangat kita butuhkan pada waktu kita sekolah, pada waktu kita hidup di dunia ini. Dan jadi kalau kita tahu itu kita butuhkan, kita harus, memastikan bahwa anak kita bisa melakukan semua kegiatan motorik halus dan motorik oral, ya. Oke, tidak peka terhadap nyeri itu nanti kalau umpamanya dalam hal, belajar mengajar ya, kita akan lebih sulit mengajarkan yang motorik halus ke dia. Terfokus atau sulit dialihkan dari objek atau topik tertentu. Untuk anak-anak SD yang dewasa yang sudah bisa bicara, nanti Ibu kan kalau anak-anaknya masih kecil, pasti pengennya saya pengen anak saya bisa bicara. Setelah anaknya bisa bicara, dia akan bertanya lagi, "Kenapa ngomongnya gitu-gitu aja?" Saya kok terus ada juga yang ngomong, "Saya sekarang tidak bisa menghentikan dia bicara, ngomong terus. Sekarang bisa gimana supaya anak kita itu bisa berhenti, tidak ngomong terus, hanya ngomong di waktu yang tepat." Nah, nanti lihat Ibu, kalau nanti lihat anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah bisa bicara, yaitu dia akan ngomong dengan topik itu aja. Ada mungkin, dia suka topik luar angkasa, dia suka topik aircon, pendingin. Kalau ketemu orang dia akan tanya, "Ibu di rumah pendinginnya merek apa?" Terus kalau kita ngomong, "Oh mereknya kayaknya apa ya?" Aku sambil Sharp mungkin. "Bu, tipe tipe apa, Bu? Yang Sharp yang mana, Bu?" Siapa yang akan menghafal? Ibu waktu beli pendingin aircon, apakah Ibu tahu tipenya tipe apa? Nah, itu. Kalau sudah masuk di sana, wah dia akan bisa ngomong sampai berjam-jam. Tapi terus yang diajak omong ini yang nggak sanggup, karena kita nggak punya, ketertarikan sampai sedalam dia. Jadi ada juga kalau anak kecil, yaitu kalau sudah dia sukanya sama mobil, mobil mungkin tertentu mobil ini. Saya pokoknya kalau nganu mobil ini ndak tahu dilihat apanya, sampai semungkin yang sangat detail, bisa berjam-jam bermain dengan itu. Nah, itu kalau dia tidak punya kemampuan untuk bisa dialihkan, bagaimana nanti belajarnya? Wah, penuh penuh drama. Begitu diambil, dia pasti marah, nangis, teriak. Nah, setelah itu kalau dikasih, dia diam lagi. Dia ambil lagi, marah lagi. Tapi enggak apa-apa. Itu adalah proses awal. Anda kalau pengen punya anak bagus, enggak ada no pain, no gain.
Nggak ada sesuatu yang kita bisa dapatkan dengan kita diam-diam. Nah, kalau memang itu harus dilakukan, anak kita marah, ya terimalah nak kemarahan itu. Nah, ibu juga akan di sini menemani kamu marah, tapi saya nggak akan memberikan apa yang kamu minta, gitu ya. Jadi ibu itu sebenarnya nggak jahat. Pada waktu anak kita itu memang sulit, dalam kondisi sulit, nangis, sedih, di mana kita tahu bahwa dia harus melalui itu atau merasakan kesedihan itu. Nah, kita sebagai orang tua cuma bisa menemani, ya. Menemani tapi masih mengatakan no, ya. Jangan menemani terus, "Oh ya nak, 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 ini ya saya berikan ya, sudah ya jangan nangis ya." Wah, hancur semua itu. Terus nomor 25 gerakan repetitive stimming. Nah, ini juga, ini mengganggu. Karena di mana kita akan belajar kalau dia suka repetitif. Nah, repetitif itu biasanya dia sedang stres. Dia mungkin stres terhadap dunia ini, tetapi dia nggak tahu caranya bagaimana membuat dirinya nggak stres. Salah satunya dengan melakukan gerakan yang terus-menerus, gerakan yang sama terus-menerus. Nah, itu yang bisa dia lakukan. Nah, kalau kita bisa mengkontrol gerakan repetitif itu, atau mengenalkan satu gerakan lain yang bisa mengurangi tingkat stresnya, nah itu paling bagus. Nah, sekarang gimana? Jadi kalau sama anak-anak ini, maka biasanya gerakan-gerakan yang bisa mengurangi stresnya adalah gerakan deep pressure, ya, sesuatu yang berhubungan dengan tekanan pada fisik yang ya nggak sampai sakit, tetapi dia bisa merasakan deep, long, nah itu dia dalam, panjang, dia akhirnya akan, oh ini ya rasanya, enak ya. Kayak kita kalau dipijet ya. Tapi kalau kita pijet kan biasanya cepat berpindah-pindah gitu ya. Kalau ini pelan-pelan. Itu mengenai panca indera di luar panca indera kelima. Saya lupa itu apa namanya itu ya. Nanti aja kalau saya ada saya pernah kok waktu itu ngomong mengenai panca panca indera kita. Nggak cuma 5, tapi kita punya panca indera yang lainnya yang tidak terlihat. Aku sekarang ini suka lupa. Nanti kalau saya ingat, saya tak ngomong lagi ya. Nah, oke. Saya sudah ngomong mengenai ATEK ini semua. Nah, saya harapkan dari Ibu mengisi ATEK ini setiap minggu, Ibu tahu problem-problem ini kalau masih ada, impact-nya terhadap kegiatan terapi. Ya, jadi saya berharap Ibu juga tahu bagaimana cara membuat anak-anak ini lebih bagus lagi skor ATEK-nya ini. Skor ATEK ini kan semakin rendah semakin bagus. Jadi dengan saya menjelaskan 25 ini, Ibu tahu ada yang kalau umpamanya sekarang masih terjadi, tolong kalau bisa kita eliminasi. Kalau Anda bisa ada di sekitar Anda adalah terapis atau profesional, atau ini juga nanti yang ada hubungannya dengan terapi dokter ahli kan. Seperti yang tadi saya ngomong bicara secara obsesif, berarti dia enzimnya kurang bagus tuh. Mungkin dia belum mencapai dosis maksimalnya. Nah, oke. Nanti untuk mungkin pembahasan ini yang
terkait dengan Dokter Ali, mungkin lebih bisa diterangkan ditanyakan ke Dokter Ali. Nah, sekarang gini, kita pilihan kita bagaimana memilih tempat terapi untuk offline. Nah, untuk panduan aja untuk orang tua yang mau nggak mau harus offline. Karena untuk online juga diperlukan syarat-syarat tertentu. Jadi untuk kita yang memang harus melakukan terapi offline, kita harus memilih tempat terapi yang dengan paling sedikit dilakukan hal-hal ini di tempat terapinya. Jadi terapis kalau datang itu disemprot dengan desinfektan setiap kali sebelum masuk gedung. Setiap hari. Jadi kalau dia paling sedikit dia dari luar, biasanya kan pasti nggak tidur di tempat terapi. Begitu datang harus disemprot. Yang kedua, kita melakukan sterilisasi semua ruangan di dalam gedung tempat terapi. Di dalam gedung itu ya termasuk tempat terapi, termasuk gang-gangnya, tempat jalannya. Nah, itu biasanya kalau di tempat saya pakai ozon. Ya, kita ozon 1 hari 2 kali untuk menjaga sterilnya ruangan itu.